Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adek Rosvita dengan NIM 2002-9002, yang kedua Aiga Diona dengan NIM 2002-9102, yang ketiga Akilul Asra dengan NIM 2002-9047, yang keempat Asri Ayu Boruhuta Barat dengan NIM 2002-9007, dan yang kelima itu Asmil Fadil dengan NIM 2002-9112. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai yang pertama pengertian dari vektor, yang kedua aplikasi pada kecepatan rata-rata, yang ketiga contoh soalnya, dan yang keempat adalah contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian vektor akan dijelaskan oleh Akilul Asra. Kepada Akil dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan masuk ke penjelasan terkait pengertian dari vektor. Sebagaimana kita tahu, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan hal ini berbeda jauh dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Dan vektor itu dilambangkan dengan anak panah, di mana pangkal anak panah merupakan titik awal vektor dan ujung anak panah merupakan titik ujung vektor. Sehingga arah dari anak panah merupakan arah dari vektor dan nilai dari vektor adalah panjang dari vektor itu sendiri. Kita masuk lebih dalam, yaitu terkait vektor posisi. Di mana vektor posisi yaitu vektor yang dibuatkan titik acuan ke arah titik materi tersebut. Dari gambar dapat kita perhatikan, yaitu vektor A itu berada di titik ujungnya itu x1, y1, sehingga dapat kita tuliskan R sama dengan xi tambah yj, di mana i dan j merupakan vektor satuannya. Besar vektor posisi adalah R x kuadrat tambah y kuadrat. Dan juga arah vektor dari R itu adalah sudut alfanya yang dapat kita tentukan dengan tan alfa itu sama dengan y per x. Jika terjadi perpindahan tempat, maka vektor posisi juga berubah. Jika perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada waktu tertentu. Jika kita perhatikan gambarnya, itu vektor posisinya yang awalnya itu ada di titik A, x1, y1, dan berpindah ke titik B, x2, y2. Sehingga besar perpindahan titik materi atau delta R tersebut adalah delta R sama dengan RB dikurang RA. Dan persamaan dapat kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan, yaitu delta R itu sama dengan x2i kurang y2j dikurang x1i kurang y1j. Dan kita samakan i dikurangi dengan i dan j kita kurangi dengan j, sehingga x2 dikurang x1i dikurang y2 kurang y1i, sehingga didapat delta R merupakan delta xi dikurang delta yj, sehingga besarnya perpindahan adalah delta R sama dengan akar dari delta x kuadrat ditambah dengan delta y kuadrat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas penjelasannya Akila Asra, yaitu pembahasan yang kedua yaitu mengenai aplikasi pada kecepatan rata-rata yang akan dijelaskan oleh Asri. Kepada Asri dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pada rata-rata, aplikasi pada kecepatan rata-rata. Next. Nah, aplikasi pada kecepatan rata-rata, kita misalkan sebuah mobil yang sedang bergerak lurus, memiliki kecepatan yang setiap saat dapat kita baca nilainya dari speedometer yang ada pada kendaraan, karena setiap kendaraan pasti ada speedometernya. Tetapi tidak dapat langsung menyatakan posisi di mana kita berada. Untuk mengetahui posisi benda pada waktu tertentu, kita akan mempelajari hubungan antara posisi, kecepatan, dan kecepatan yang dinyatakan dalam persamaan gerak. Nah, bagaimana cara menentukan kecepatan rata-rata? Menentukan kecepatan suatu benda ataupun materi dengan melihat perubahan posisi benda titik materi dari A ke B. Delta R sama dengan RG dikurang RA, sedangkan selang waktu yang diperlukan adalah delta T sama dengan T dikurang TA. Artinya itu selang waktu yang pertama dikurang dengan selang waktu yang terakhir dikurang dengan selang waktu yang pertama, atau bisa saja dengan T1 dikurang T0 atau T2 dikurang T0 atau T0 dikurang T2. Next. Nah, hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu tersebut adalah rata-rata yang dirumuskan vektor sama dengan delta R per delta T. Nah, delta R itu adalah RB dikurang RA per TB dikurang TA, di mana P adalah kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, kemudian delta R adalah perpindahan dengan satuan meter, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Dan persamaan dinyatakan dalam vektor satuan, maka sama dengan AXI ditambah AYJ per delta T sama dengan AX per delta T dikali I ditambah AY per delta T dikali J, dengan V sama dengan XI dikurang VYZ. Dan keterangan V itu adalah kecepatan rata-rata dengan satuan M per S atau meter per sekon, kemudian Vx-nya itu komponen kecepatan rata-rata pada sumbu X, dan Vy itu adalah komponen kecepatan rata-rata pada sumbu Y. Next. Nah, kita masuk pada contoh soal. Ada sedikit typo. Nah, sebuah roller coaster mula-mula berada pada posisi A dengan titiknya itu 4,5. Setelah 2 second, partikel berada pada posisi B yaitu 6,3 meter. Nah, kita di sini disuruh menentukan vektor perpindahannya, besar perpindahan, vektor kecepatan rata-rata, dan besarnya kecepatan rata-rata. Nah, kan itu ada diketahui RA-nya itu 4I ditambah 5J meter, kemudian RB-nya itu 6I ditambah 3J meter, dan delta T-nya itu 2 second. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah vektor perpindahan dari rumus yang sudah diberikan. Nah, kita peroleh yaitu 2I dikurang 2J yang diperoleh dari X2 dikurang X1I dikurang Y2 dikurang Y1J, sehingga didapatkan 6 dikurang 4, I ditambah 3 dikurang 5J, sehingga kita peroleh 2I dikurang 2J. Nah, bagaimana dengan besarnya perpindahan? Nah, kita gunakan rumus AR, yaitu akar dari AX pangkat 2 ditambah AY pangkat 2 diakarkan. Nah, ini nilai-nilainya kita masukkan, kemudian kita akarkan, maka diperoleh 2 akar 2.
Kemudian kita masuk pada vektor kecepatan rata-rata. Nah, dari rumus yang diberikan, kita masukkan dari angka-angka yang sudah diketahui dari RA dan RB. Kemudian kita bagi, yaitu 2/2I ditambah negatif 2/2J, sehingga kita peroleh I dikurang J. Nah, besar kecepatan rata-rata yang kita peroleh yaitu akar dari delta X per delta T pangkat 2 ditambah delta Y per delta T pangkat 2 sama dengan itu, karena nilai dari delta X per delta T 1 dan nilai dari delta Y per delta T adalah negatif 1, maka 1 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 1, sehingga diperoleh hasilnya akar 2 dengan satuan meter per sekon. Next. Nah, demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Asri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh adik kepada adik, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Untuk contoh yang pertama yaitu terjun payung. Seperti gambar yang kita lihat, di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat dia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, melainkan jauh melenceng. Hal ini disebabkan oleh dua gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Yang kedua, ketika perahu menyeberangi sungai. Seperti yang kita lihat pada gambar, kecepatan gerak perahu merupakan penjumlahan kecepatan gerak perahu itu sendiri dan kecepatan arus sungai. Untuk contoh yang ketiga ada pemanah. Seperti gambar yang kita lihat, seorang pemanah yang menarik anak panah dari busur merupakan salah satu penerapan vektor. Tarikan antara anak panah dan busur adalah resultan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang keempat, ada pesawat terbang. Seperti kita lihat pada gambar, pesawat terbang yang ingin take off dan landing menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan mengikuti arah vektor yang telah disesuaikan. Hal ini berguna agar orang yang ada di dalamnya tidak jatuh dan tidak terombang-ambing. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya, Adek. Selanjutnya, contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya akan dijelaskan oleh Asmil. Pada Asmil, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu layang-layang. Ketika bermain layang-layang, coba perhatikan posisi kita dengan arah layang-layang tersebut. Ternyata arah dari layang-layang tersebut tidak lurus dengan kita yang memegang tali layang-layang tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya arah gaya angin, sehingga kita dapat melihat layang-layang tersebut lebih jelas lagi karena adanya pengaruh vektor. Yang berikutnya itu jungkat-jungkit. Ketika seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak jatuh pada jungkat-jungkit tersebut. Yang ketiga itu kemudi pilot. Ketika seorang pilot ingin menerbangkan pesawat, ia menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor sebagai arah bagi sang pilot. Hal ini bertujuan agar pesawat tersebut tidak kehilangan arah dan dapat sampai pada tujuan. Yang keempat, pengibaran bendera. Ketika pengibaran bendera hari Senin, pasukan paskibraka mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Hal ini ada tarik dan ulur dari tali yang dilakukan oleh dua pengibar bendera tersebut. Tarik dan ulur yang dilakukan merupakan vektor posisi karena adanya daya tarik yang mengarah ke atas dan ulur yang mengarah ke bawah.
Berikutnya kapal selam. Pada kapal selam terdapat rongga yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya air dan udara. Pada saat rongga tersebut berisi udara, maka air yang keluar sama dengan kapal. Dengan keadaan ini, kapal selam dapat mengapung. Namun jika rongga tersebut dibuka, maka volume air akan bertambah, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Lalu selanjutnya dalam komputer. Pada sains komputer, vektor digunakan dalam pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dalam koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Contoh software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Asmiel. Itulah penjelasan mengenai penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari dari kami kelompok 1. Salah dan jangkal kami mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.